Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Bisa Hebat. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi pemrograman terstruktur yang akan ditemani oleh rekan kita Farida. Apa kabar Farida? Baik Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya. Sambil siapkan komputernya juga lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami prosedur penulisan kode pemrograman sesuai dengan aturan dan sintak bahasa pemrograman. Yang kedua, memahami prosedur pembuatan program dan mampu mengimplementasikan pemrograman. Untuk materi kali ini saya mengambil dari sumber buku pemrograman dasar SMK kelas 10 edisi revisi 2017 dan dari website www.duniailkom.com. Alat yang digunakan untuk materi kali ini yaitu pertama komputer. Jika menggunakan aplikasi Pre-Pascal IDE, dan yang kedua yaitu bisa menggunakan smartphone jika menggunakan aplikasi Pascal NIDE. Artinya untuk materi kali ini dapat kalian praktekkan menggunakan komputer juga smartphone. Untuk bahannya yaitu lembar kerja siswa yang sudah Bapak berikan. Sebelum ke materi yang lebih lanjut, perlu kita ketahui pemrograman terstruktur adalah teknik pemrograman dalam merangkai instruksi-instruksi dalam bahasa komputer agar bisa tersusun secara logis dan sistematis, agar mudah dimengerti, diuji, dan dimodifikasi. Manfaat dari pemrograman terstruktur yang pertama yaitu dapat membuat program yang kompleks, menghindari konflik di internal tim pembuat program, membagi kerja tim pembuat program berdasarkan modul-modul program yang sudah dirancang, kemajuan pengerjaan sistem dapat diawasi dan juga dikaji. Itu manfaat dari pemrograman terstruktur. Kemudian kita juga perlu mengetahui dan memahami tipe data dasar yang digunakan dalam pemrograman. Pada kali ini bahasa program yang kita gunakan adalah bahasa program Pascal menggunakan aplikasi Pre-Pascal. Tipe data dasar yang pertama yaitu bilangan bulat, integer. Yang kedua tipe real, yang ketiga tipe karakter, yang keempat tipe string, yang kelima tipe logika atau boolean. Apa itu? Bilangan bulat merupakan tipe data berupa bilangan bulat. Lebih simpelnya adalah angka. Jadi kita dapat memasukkan angka. Jika kita ingin menggunakan angka, maka tipe datanya adalah integer. Seperti tabel yang ditunjukkan. Kemudian tipe real yaitu adalah bilangan yang berisi titik desimal atau jenis bilangan pecahan. Dalam Pascal paling sedikit harus ada 1 digit sebelum dan sesudah titik desimal. Tidak boleh ada koma dan nilainya bisa positif atau negatif. Tabelnya dapat dilihat berikut. Yang ketiga yaitu tipe karakter atau chart. Ini merupakan tipe data yang hanya mampu menyimpan 1 digit karakter. Nilai-nilai yang termasuk karakter adalah karakter huruf A sampai Z, baik kecil maupun cetak besar, kapital, karakter angka 0 sampai 9, karakter tanda baca, titik, koma, titik 2 dan sebagainya, karakter khusus seperti dolar, persen, tagar, dan lain-lainnya. Berikutnya yaitu tipe string, merupakan urutan-urutan dari karakter yang terletak di antara tanda petik atau tanda kutip. String adalah data yang berisi sederet karakter yang terletak di antara tanda kutip.
Contoh seperti ini, kita bebas mengetikkan karakter di dalam tanda kutip tersebut. Yang terakhir, tipe logika, yaitu merupakan tipe data logika yang berisi dua kemungkinan nilai, true atau false, benar atau salah. Selanjutnya, ada operasi dasar program yang terdapat pada bahasa program Pascal. Ini merupakan contoh program Pascal yang sudah dibuat. Apa saja itu operasi dasarnya? Yang pertama variabel, kedua ekspresi, ketiga input output, yang keempat yaitu sequence. Variabel adalah suatu pengenal yang didefinisikan oleh programmer untuk menyimpan nilai atau data tertentu yang dibutuhkan dalam program pada saat program berjalan. Suatu identifier non-standar yang nilainya tidak tetap atau nilainya merupakan hasil dari suatu proses dengan ketentuan tidak boleh mengandung spasi, simbol, dan tanda baca lain, tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah terdapat di dalam bahasa Pascal seperti for, will, dan lain sebagainya. Ekspresi merupakan kumpulan dari operan-operan seperti bilangan, konstanta, variabel, dan lain-lain yang bersama-sama dengan operator membentuk suatu bentuk aljabar dan menyatakan suatu nilai. Ada dua jenis ekspresi dalam bahasa Pascal, yaitu ekspresi numerik atau aritmatika, yaitu suatu ekspresi yang menghasilkan nilai numerik atau aritmatika. Yang kedua, ekspresi boolean atau ekspresi logika, yaitu suatu ekspresi yang menghasilkan nilai boolean atau logika, true or false. Berikutnya yaitu input output. Dalam bahasa Pascal, untuk keperluan input membaca input digunakan identifier standar read atau readlen. Identifier standar readlen sedikit berbeda dengan read. Readlen digunakan untuk memasukkan data per baris, artinya setelah tombol enter ditekan maka akan ganti baris, sedangkan read tidak ganti baris, masih dalam baris yang sama. Untuk keperluan output atau mencetak output digunakan identifier write atau writelen. Perbedaan write dengan writelen adalah bahwa write menampilkan hasil tanpa ganti baris dan tampilan berikutnya akan disambung dalam baris yang sama, sedangkan writelen digunakan untuk menampilkan tampilan per baris akan ganti baris untuk tampilan berikutnya. Sequence, instruksi runtutan, yaitu instruksi yang dikerjakan secara beruntutan atau berurutan baris per baris, mulai dari baris pertama hingga baris terakhir, tanpa ada loncatan atau perulangan. Aturan dalam instruksi runtutan yaitu tiap instruksi dikerjakan sekali satu persatu. Urutan pelaksanaan instruksi sama dengan urutan penulisan algoritma. Instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Urutan penulisan instruksi bisa menjadi penting bila diubah dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Perintah atau kontrol bahasa program Pascal. Ada if then, ada if then else, dan depend on. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan program if then. Apa itu? Kondisi berperan sebagai penentu dari struktur percabangan. Jika kondisi terpenuhi, menghasilkan nilai true. Kode program akan dijalankan. Jika kondisi tidak terpenuhi, menghasilkan nilai false, tidak terjadi apa-apa. Kondisi biasanya terdiri dari operasi perbandingan. Misalnya apakah variabel A berisi angka 10 atau variabel password berisi string rahasia. Pernyataannya sebagai berikut. If kondisi then begin programnya kemudian end. Struktur bahasa pemrograman di dalam bahasa Pascal ada 3 komponen. Yang pertama kepala atau judul program. Yang kedua deklarasi program. Yang ketiga bagian utama program atau tubuhnya. Apa itu?
Kepala atau judul program mengidentifikasi nama program yang dibuat. Nama program diawali dengan kata program sebagai kata baku dalam Pascal, diikuti dengan nama program identifier seperti ini. Kemudian ada deklarasi program. Deklarasi identik dengan bagian persiapan yang diperlukan oleh program. Pada bagian deskripsi, uses, label, konstanta, tipe, variabel, prosedur, atau function. Seperti gambar ini. Yang ketiga itu komponen bagian utama program, berisi bagian urutan instruksi yang harus dieksekusi oleh program yang bersangkutan. Diawali oleh begin, diakhiri oleh end. Mari kita coba membuat program Pascal untuk membuat batasan umur penonton bioskop. Farida juga bisa nanti sambil mempraktekkan. Jika umur penonton lebih besar atau sama dengan dari 18 tahun, maka boleh nonton. Jika umur penonton kurang dari 18 tahun, maka tidak boleh nonton. Kemudian dibuatkan flowchartnya seperti berikut. Mulai read umur, berarti nanti kita akan membuat variabel umur. Jika variabel umur lebih besar atau sama dengan dari 18, jika ya boleh menonton. Selesai. Jika tidak, tidak boleh menonton. Kemudian kita buatkan programnya seperti berikut. Nah, di sini judulnya program bioskop. Uses CRT par variabel umur. Umur ini menggunakan tipe data integer. Kemudian bagian programnya begin, clear screen, write, masukkan umur Anda, readline umur. Begin, if umur lebih besar atau sama dengan 18, maka readline Anda boleh nonton bioskop. N, itu pernyataan pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, begin, if umur kurang dari 18, maka readline Anda tidak boleh nonton bioskop. N, readline N. Ini merupakan tampilan pengetikan program di bahasa Pascal di aplikasi PrePascal IDE. Setelah ini dapat kita uji seperti pada video berikut. Setelah programnya kita buat, maka dapat kita uji. Terlebih dahulu itu kita compile untuk memastikan apakah masih ada program yang tidak pas, tidak sesuai. Jika sudah berhasil, kita coba jalankan. Selain itu juga kalian dapat mempraktekannya di aplikasi smartphone Pascal NIDE. Tampilannya sebagai berikut. Ya, seperti ini tampilannya. Kalau di handphone, kalian boleh mencobanya. Jika ada komputer, kalian gunakan yang PrePascal IDE. Jika kalian tidak ada, maka gunakan smartphone. Aplikasinya Pascal NIDE. Baik, kita cek apakah yang Farida sudah berhasil. Coba di compile terlebih dahulu. Berikan nama di situ bioskop. Nah, sepertinya ada yang salah. Coba dicek.
Nah, itu 0. Hapus. Coba di-compile lagi. Nah, berhasil di run. Masukkan umur 20 tahun. Ya. Kemudian masukkan umur 9 tahun. Oke. Ya, bagaimana? Paham, Ida? Paham, Pak. Kalau memang sudah paham, coba kamu kerjakan tugas membuat program jenis yang sama. Hanya kali ini temanya tentang nilai kelulusan. Coba Farida membuat program batasan nilai kelulusan siswa. Jika nilai diperoleh lebih besar atau sama dengan 70, dinyatakan lulus. Jika nilai diperoleh kurang dari 70, dinyatakan belum lulus. Seperti ini flowchartnya, read nilai, berarti nanti menggunakan variabel nilai. Jika nilainya lebih besar dari 70, ya lulus, tidak belum lulus. Silahkan Farida dimodifikasi saja yang tadi. Berikan judul terlebih dahulu, program lulus, variabelnya diganti, oke. Chartnya diganti. Ya, ini mudahnya kita belajar di bahasa Pascal, di Pascal, kita dapat memodifikasi program yang sudah kita buat tanpa harus mengetik ulang dari awal. Ya, coba di compile terlebih dahulu sebelum dieksekusi langsung. Berhasil. Langsung di run, dijalankan. Masukkan nilai 90. Harus lulus. Oke. Sekarang masukkan nilai 60. Oke. Bagaimana Farida, mudah dipelajari? Udah, Pak. Oke, jadi mudah-mudahan materi ini juga dapat dipahami oleh teman-teman yang lain sehingga dapat dipraktekkan dan dikembangkan, dimodifikasi untuk program-program yang lainnya. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan dapat menambah ilmu kalian, dan terima kasih juga untuk Farida yang sudah mau ikut belajar bersama. Farida, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi nanti di materi berikutnya. Untuk teman-teman juga, selamat mengerjakan tugasnya, semangat belajar, semoga sukses. Salam SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat.